Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam Biabullah. Saya seorang pengajar mengampu mata pelajaran matematika di SMA Negeri Baranusa, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan berbagi praktik baik IKM yang telah dilaksanakan di Sekolah SMA Negeri Baranusa. Mari kita saksikan bersama. Pada video ini, tampak SMA Negeri Baranusa yang terletak di kota kecil yang indah di Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sekolah ini terletak di antara gunung berapi yaitu Gunung Sirung dan Gunung Wasbila, serta keindahan bakau yang merata di sepanjang pantai. Kehidupan sebagian besar penduduk di Baranusa sangat bergantung pada hasil laut, khususnya rumput laut. Selain sebagai mata pencarian, mereka juga memainkan peran penting dalam mempertahankan tradisi kelautan. Hal ini mengakibatkan para orang tua tinggal secara terpisah dalam waktu lama dengan anak-anak di suatu pulau yang disebut Pulau Lapang yang digunakan sebagai tempat budidaya rumput laut sehingga fungsi kontrol orang tua tidak begitu maksimal. Oleh karena itu, berdasarkan asesmen awal diperoleh bahwa peserta didik mengalami penurunan semangat belajar di luar jam aktif sekolah, sehingga mengakibatkan sebagai seorang pendidik saya termotivasi mendesain sebuah langkah baik dengan menerapkan program belajar zona nyaman. Banyak orang tua yang jauh dari rumah bersama keluarganya, terutama yang memiliki anak usia sekolah, khususnya siswa SMA Negeri Baranusa. Melihat hal tersebut, siswa bebas melakukan apapun yang diinginkannya, bebas mencari informasi apapun dengan modal fasilitas teknologi yang disediakan oleh orang tuanya tanpa kontrol dari orang tuanya tersebut. Terdapat orang tua siswa yang mempunyai tingkat ekonomi yang rendah dan tidak memiliki telepon genggam serta alat komunikasi lainnya sebagai sarana komunikasi antara orang tua dan guru di sekolah. Langkah awal yang dilakukan dengan melakukan diskusi bersama kepala sekolah, rekan pendidik dan tenaga kependidikan dalam komunitas belajar terkait masalah yang menjadi latar belakang dengan membahas kurangnya controlling dari orang tua terhadap waktu belajar siswa di luar jam aktif pembelajaran di sekolah dengan mencari akar masalah. Diskusi dalam komunitas belajar melibatkan berbagai perspektif dan ide dari anggota tim pendidikan, orang tua, dan siswa. Fokusnya tidak hanya pada akademis tetapi juga pada pengembangan karakter dan kebutuhan khusus siswa. Ini memperkuat kolaborasi dan mendukung pertumbuhan holistik dalam pembelajaran di sekolah. Dari diskusi tentang kurangnya controlling orang tua, didapat beberapa langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab siswa serta orang tua terkait budaya belajar dan disiplin positif yang diharapkan. Pendekatan ini melibatkan kepala sekolah, guru sebagai fungsi pengontrol zona belajar siswa di rumah, orang tua, masyarakat setempat, wali kelas, humas, BK, dan kesiswaan. Beberapa langkah yang diambil adalah membuat komunitas belajar siswa per zona sebagai fungsi controlling atau pengawasan sekolah terhadap aktivitas peserta didik di luar jam aktif pembelajaran di sekolah dengan mengacu beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat jadwal belajar siswa. Yang kedua, menyediakan buku kontrol. Yang ketiga, membagi siswa-siswi per zona nyaman belajar beserta penanggung jawab per zona. Zona yang dibagi berdasarkan lokasi tempat tinggal peserta didik yang berdekatan. Yang terakhir, menyediakan grup WhatsApp dan sejenisnya untuk mempermudah komunikasi. Kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Komunikasi dengan orang tua siswa, baik yang memiliki alat komunikasi serta yang belum memiliki, dapat dengan baik berjalan, dibantu dengan penanggung jawab belajar per zona dan humas yang melaksanakan aksi dengan semangat. Dampak dari hasil yang diperoleh dari aksi yang telah dilakukan adalah keefektifan belajar di lingkungan sekolah. Sebagai hasil dari disiplin baik yang dibangun bersama para siswa dengan langkah awal belajar per zona yang membantu para siswa-siswi menyelesaikan kendala, serta bisa menjadi sarana mendapatkan informasi dari siswa berisi harapan, pendapat yang dipikirkan oleh para siswa untuk meningkatkan kemampuan serta mutu pendidikan di sekolah. Berapa orang yang menjadi Raffi Ahmad, Rayanza, Atta Halilintar, presiden, direktur, dan berapa yang tidak bersekolah? Pikir sendiri. Tugasmu sekolah bukan untuk menjadi apa-apa, tetapi dengan bersekolah kita dapat mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis,
secara sistematis. Jadilah manusia yang mempunyai senjata dengan pendidikan seperti apa yang sudah dipesankan oleh Bapak B.J. Habibie. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadilah pembelajar sepanjang hayat dan dapat berkontribusi untuk bangsa dan umat manusia. Demikian berbagai praktik baik IKM yang telah dilakukan di sekolah kami. Semoga dapat menginspirasi. Be the one, be the best, be confident. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.